Apa PowerPoint-nya sudah dapat terlihat, Bapak? Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak, dosen, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai bab 4 dari poin 7.3 sampai dengan 11. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa menghidupkan kamera karena keterbatasan sinyal. Ya. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yakni ada 2 orang. Yang pertama ada rekan saya, Nima Dewuriti, dengan 3 digit NIM terakhir 176, dan saya sendiri, Niputri Yuristianti, dengan 3 digit NIM terakhir 186. Adapun 5 pokok pembahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini, yakni yang pertama ada restrukturisasi kredit, yang kedua ada anggunan yang diambil alih, yang ketiga ada aset tetap dan inventaris, yang ke-10 ada aset tidak berwujud, dan yang ke-11 adalah aset lain-lain. Untuk materi yang pertama yakni restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya. Pengertian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas di masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu. Untuk dasar pengaturan dari restrukturisasi kredit ini, yakni yang pertama, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam kas entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal sesuai dengan SAK etap paragraf 2.24. Lalu yang kedua, peraturan yang relevan terkait dengan restrukturisasi kredit untuk BPR. Untuk penjelasannya, yang pertama, dalam restrukturisasi kredit, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR dapat memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. Lalu yang kedua, setiap pelaksanaan restrukturisasi kredit dibuatkan perjanjian yang ditandatangani BPR dan juga debitur. Untuk yang ketiga, restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukannya restrukturisasi kredit. Lalu untuk yang keempat, restrukturisasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni yang pertama modifikasi syarat-syarat kredit dan yang kedua dengan penambahan fasilitas kredit. Untuk modifikasi syarat kredit dapat dilakukan dengan yang pertama itu penurunan suku bunga kredit, yang kedua perpanjangan jangka waktu kredit, dan yang ketiga pengurangan tunggakan bunga kredit. Pengurangan tunggakan bunga ini dapat dilakukan secara absolut atau tanpa syarat ataupun secara kontingen, yakni terdapat syarat tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Lalu modifikasi yang keempat yakni dengan pengurangan jumlah pokok kredit secara absolut yang juga dapat dilakukan tanpa syarat maupun secara kontingen yakni terdapat syarat tertentu. Untuk restrukturisasi kredit dengan cara yang kedua yakni penambahan fasilitas kredit dapat dilakukan melalui konversi atau seluruh bagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru. Untuk pengakuan dan pengukurannya untuk sekarang, mohon maaf. Untuk perlakuan akuntansi, yakni yang pertama pada bagian pengakuan dan pengukuran. Untuk yang pertama yakni modifikasi syarat-syarat kredit. Pembayaran yang akan diterima di masa depan berdasarkan persyaratan yang baru diukur sebesar nilai tunai. Lalu nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit. Apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, pada saat direstrukturisasi, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian oleh BPR. Kemudian yang kedua, penambahan fasilitas kredit dengan mengonversi tunggakan bunga. Penambahan nilai tercatat kredit diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang pertama ini diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga apabila kredit termasuk kategori performing. Lalu yang kedua, tidak diamortisasi dan tidak diakui sebagai pendapatan bunga apabila
kredit termasuk kategori non-performing. Lalu untuk penyajiannya, yang pertama itu, kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban operasional pada pos atau pada akun beban kerugian restrukturisasi kredit. Lalu yang kedua, penyisihan restrukturisasi kredit merupakan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan kas di masa depan dan disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi. Lalu yang ketiga, pendapatan bunga yang ditangguhkan merupakan hasil konversi tunggakan bunga disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi. Lalu untuk pengungkapan, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan, yakni yang pertama, jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang dilakukan, dan alasan dilakukannya restrukturisasi. Kemudian harus juga dilakukan pengungkapan data komparatif mengenai jumlah kredit bermasalah, jumlah pendapatan yang diakui dengan basis kas selama periode timbulnya kredit bermasalah, lalu jumlah fasilitas kredit tambahan yang diberikan kepada debitur yang direstrukturisasi, kemudian kerugian restrukturisasi kredit, dan yang terakhir adalah informasi lain atas kredit yang direstrukturisasi. Lalu untuk ilustrasi jurnalnya dapat dilihat pada slide, yakni yang pertama jika terjadi modifikasi persyaratan kredit dengan kondisi nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat. Untuk jurnalnya dicatat sebagai berikut, yakni kredit yang diberikan, yakni kredit baru pada posisi debit, kemudian kredit yang diberikan atau kredit yang lama pada posisi kredit. Kemudian debit pada beban kerugian restrukturisasi kredit, dan kredit pada penyisihan kerugian kredit. Lalu untuk ilustrasi jurnal yang kedua, yakni konversi tunggakan tagihan bunga. Untuk yang pertama, yang pertama adalah jurnal pada saat restrukturisasi, yakni kredit yang diberikan pada debit dan pendapatan bunga yang ditangguhkan pada posisi kredit. Kemudian, untuk amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan pada saat kredit yang direstrukturisasi termasuk kategori performing adalah pendapatan bunga yang ditangguhkan pada posisi debit dan pendapatan bunga pada posisi kredit. Kemudian, pada saat kredit yang direstrukturisasi termasuk kategori non-performing, tidak terdapat jurnal karena tidak ada amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan. Untuk bagian yang kedua, Sebentar. Coba kembali ke sebelumnya. Ada pendapatan bunga yang ditangguhkan, terus kredit pendapatan bunga. Bedanya di mana? mohon maaf Pak, kredit pendapatan bunga yang bisa diulang pertanyaannya? Nomor 2B itu kan debitnya pendapatan bunga yang ditangguhkan, pendapatan bunga yang dikredit pendapatan bunga. Nggih. Bedanya di mana itu? Menurut sepemahaman saya, pendapatan bunga yang ditangguhkan ini merupakan hasil rekapitulasi ulang dari pendapatan bunga yang seharusnya diterima setelah dilakukannya restrukturisasi kredit, Bapak. Sedangkan pada kolom kredit, yakni pendapatan bunga saja, itu merupakan pendapatan bunga yang dicatat pada awal perjanjian yakni sebelum dilakukannya restrukturisasi kredit, Bapak. Apa bedanya? Itu merupakan akun laba rugi atau akun neraca? Akun laba rugi, Bapak. Yang mana? Untuk yang pendapatan bunga yang di bawah atau pada bagian kredit itu merupakan akun laba rugi, sedangkan untuk yang pada bagian debit pendapatan bunga yang ditangguhkan itu sepemahaman saya sifatnya mirip seperti piutang, Bapak. Jadi dia adanya di akun neraca. Mirip seperti Piutang. piutang. Ini kalau diurut kejadiannya, pendapatan bunga yang ditangguhkan itu kan di debit. Ya, Berarti sebelumnya sudah ada kredit gitu. enggak Bapak. Sebelumnya sudah ada kredit. Pendapatan bunga yang Pendapatan ditangguhkan bunganya. juga. Kenapa di kredit? Kenapa di debit?
Lihat jurnal sebelumnya, jurnal 2A. Jurnal 2A itu pengakuan konversi tunggakan kredit tagihan bunga. Kan itu kan. Pertama, pada saat dilakukan restrukturisasi, di debit itu kredit yang diberikan. Kreditnya ditambahkan. Karena bunganya belum dibayar, maka selanjutnya dia direstrukturisasi ke dalam dijadikan satu ke kredit gitu. Sedangkan pendapatan bunganya yang ditangguhkan itu pendapatan bunga yang ditangguhkan masuk sebagai bagian neraca sebelah kredit. Itu. Nah, apabila sudah waktunya pengakuan bunga, sudah waktunya dibayar, maka di debit pendapatan bunga yang ditangguhkan, lalu dikredit diakui sebagai bunga. Yang bunga pendapatan bunganya masuk ke laba rugi, yang pendapatan bunga yang ditangguhkan itu mengurangi pendapatan bunga yang dikredit yang ditangguhkan tadi, makanya di debit. Itu artinya ya. Baiklah Pak, terima kasih atas koreksinya. Oke, lanjut. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni anggunan yang diambil alih. Definisi dari anggunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh oleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela, anggunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik anggunan dalam hal debitur tidak dapat memenuhi Agunan, bukan anggunan ya. anggunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR. Kemudian, biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai wajar merupakan suatu jumlah di mana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Kemudian, nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai. Kemudian untuk penjelasannya, yakni yang pertama mengenai agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BPR dapat dibagi menjadi yang pertama itu penyelesaian kredit, yakni perjanjian antara BPR dan debitur selesai. Itu yang kedua, BPR tidak berhak atas tambahan pembayaran nilai jika agunan yang diambil alih lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan. Kemudian yang ketiga, BPR tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai agunan yang diambil alih lebih tinggi dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan. Kemudian untuk proses penyelesaian Ya, nomor 2 dan 3 itu kalau kredit yang tersisa itu 1 miliar dan ternyata agunan yang bisa direalisasi dan laku terjual sebesar 900, maka itu risikonya bank. Rugi dia banknya 100. Demikian juga kalau agunannya 1 miliar, sementara kreditnya masih tersisa 900, maka yang 100 juta itu tidak perlu dikembalikan kepada pemilik agunan. Itu maksud kalimat itu ya. Bapak, terima kasih atas tambahannya. Kemudian saya lanjutkan dengan proses penyelesaian kredit, yakni perjanjian kredit antara BPR dan debitur tidak berakhir ketika agunan dikuasai BPR. Lalu yang kedua, BPR berhak atas tambahan pembayaran jika agunan lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan. Dan yang ketiga, BPR berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai agunan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kredit yang diselesaikan. Lalu untuk bagian yang kedua,
Agunan yang diambil alih akan dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit. Kemudian yang ketiga, BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih yang dimiliki, yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut. Kemudian untuk perlakuan akuntansinya, yakni yang pertama dalam pengakuan dan pengukuran. Untuk penyelesaian kredit, pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Dan BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambil alihan aset. Lalu, setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih akan dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual. Lalu yang ketiga, apabila agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Lalu yang keempat, apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR akan mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui. Lalu, agunan yang diambil alih tidak akan disusutkan. Kemudian pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Lalu yang kedua, proses penyelesaian kredit untuk hasil penjualan agunan yang diambil alih diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit. Lanjut. Halo, silakan dilanjutkan. Mohon maaf Bapak, Sri Yulistiantinya masih ada gangguan sinyal, jadi saya mengambil alih sebentar. Saya Ya. ulangi untuk pengakuan dan pengukuran terkait dengan perlakuan akuntansi. Yang pertama, penyelesaian kredit. Saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Di mana pada hal ini BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambil alihan aset. Yang ke B, pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian, apabila agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR akan mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui. Kemudian, agunan yang diambil alih tidak disusutkan, dan pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Yang kedua, proses penyelesaian kredit, yakni hasil penjualan agunan yang diambil alih diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait kredit. Kembali disorot kan, Ya, grup memang rame kemana. ya ada apa. Padahal kemarin kan Tunggu sebentar ya. oh gitu. Padahal kemarin kan istilahnya beberapa pekerjaan tinggal langganan dan finishing dan sebenarnya kan gitu. Oh, gitu. Bukan yang ngomong. Kemarin tahap dulu pertama dan tahap kedua. Ya kita kan sebenarnya Pak perlu naik surat sih.
Iya, nggak serang pembatalan ya. Tulis kliennya Oh, sebagai dasar lagu sing di tangan ya. masing lagi kemudian. Oh. Ya. Terus gini gue Pak, apa namanya di kantor rencana ibu kan di tahun-tahun pajak itu kan sistem pegawainya nakar kan gitu. Ya. Nah kan sehingga ya lah istilahnya kan Nah, gitu. Nanti dipanggil apabila dia sudah ada pekerjaan di kantor. ya, ya. Nah kita kan berbicara resiko nih. Ya. Yang dari diperlakukan namanya balik money itu. Pasti, Iya pasti. pasti. Makanya yang agak ragu-ragu oleh klien GPR nih gitu. Oke. Nah maksudnya gini, kira-kira yang amatlah kemungkinan terburuk sing adanya balik misalnya. Ini ada pegawai sing untuk membantu audit BPR gitu Ya, ya. tahun 2022. Ya, udah ya pegawai itu. Aja 6, Ya. tapi dari 6 itu 2 itu kan ditetapkan karena gini ceritanya dasar. Di sana tuh kan ada pegawai namanya sebenarnya kan strategi kan hanya untuk mengeluarkan tenaga saja. Ada namanya pegawainya sipil, tapi sipil ini menggunakan tenaga di dalam untuk bekerja gitu. Jadi dia tetap menjadi luar, menjadi Pak Made itu dia kasih kesempatan tenaga sipil ini. Tapi kalau tenaga kita di dalam gitu loh, Dan Nino gitu. gitu, memang boleh tidak ternyata gitu di zaman masih ada pasti masih ada. Nah akhirnya pekerjaan pendidikan keteter nih. Ya. Makanya jaringan strategi istilah itu nah perangkatan baru BPD. Panggil singkat daerah mati kan mana ke BPR ya singkat. Tapi nanti tetap misalnya 2 pegawai dari yang baru dan jangan BPR baru gitu. Nah yang kan agak ragu-ragu klien nih. Kayak dia Coba ya kalau bicara ada angin ada dia bicara gitu. Karena pengalaman yang ngamen pegawai Wiki kan kebanyakan kabuat yang ada bidang barang gitu loh. Pokoknya berpikir gimana ya pegawai gitu. Nah, coba pertimbangannya masih berpikir, tapi yang merekrut pegawai baru, masalahnya kan saya langsung dari tempat, kan itu pikiran utamanya, walaupun nyari pegawai yang sudah berpengalaman, mereka kan agak susah kondisi. Dan ini pegawai di udah Aja nanam, tapi yang keluar papan, rencananya papan yang kejam beberapa aja, sebetulnya gitu loh. Padahal mereka udah senior gitu loh. tidak syukur kan berarti di kantor Polda yang ini nanti Pak Madioko, Adiato. nah tahun keempat itu ternyata supir Pak Madioko ini melalui ke kantor. Video apa ya videonya. Tak boleh cara jam sih freelance dia ngajak anggota cuma kan senyangannya kita gaya pendidik terlantarkan di kantor gitu. Jadi nenu yang tetap itu Dua saja sama PKL 2, berarti 4 orang tuh ada PKL bukan tak ikutkan dalam kegiatan. karena PKL ne mandi ini lagi. Ya, itu dua pegawai nanti kan yang dua. Nah jadi yang masuk kalau yang tidak masuk BPR paling nggak sekitar 10 itu masuk sementara. Karena kan grup seri kata kan aja masuk 6 mereka tambah aja nih cara bahas ada sekitar kurang sekitar 18, 19. Cuma yang 14 ya didiin jangan dipakai keteteran teman-teman. Ya. Itu coba. Berarti kan kemungkinan bisa sering gitu kan kayak gitu ya. Nah ini Kantornya kan di ini. kantornya nah masalahnya jadi ngomong jual itu yang banyak sekarang kita tahu. Oh ya. Nah di ini kan lantai 3 Ya ada macam. Berarti aneka positif penuh itu 2 orang. ya kan ajak sama dia gitu ya. Ya 3 orang. Karena 4 orangnya kan nah walaupun alasan di apa dipanggil pada saya kan alasan sebenarnya cuma dari awal sih sih terus misinya mungkin dia ada juga ada komunikasi Ya Bang. lantang aja mengenai yang progres lagiannya nanti dia ada Ya oke. Sorry nak nih. nah Sorry banget ya. Kan masih menoren juga sih ada kegiatan kan lanjut dah Lanjut aja. Ye. Sorry nak. kenalin
Ya, lanjut lagi ya, silakan. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Yakni untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi, tepatnya pada bagian pengakuan dan pengukuran. Yakni untuk yang pertama penyelesaian kredit. Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih akan dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Dan BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambil alihan aset. Lalu yang kedua, setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih akan dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual. Yang ketiga, apabila agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai, maka BPR akan mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Kemudian yang keempat, apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR akan mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui. Kemudian yang kelima, agunan yang diambil alih tidak akan disusutkan. Yang keenam, pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya yang dia akui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Kemudian, untuk proses penyelesaian kredit, hasil penjualan agunan yang diambil alih akan diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit. Next. Lalu untuk penyajiannya, agunan yang diambil alih akan disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yang dimana lebih rendah. Kemudian untuk pengungkapannya, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan antara lain. Yang pertama, deskripsi mengenai agunan yang diambil alih, lalu nilai wajar agunan yang diambil alih. Kemudian yang ketiga, metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari agunan yang diambil alih, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau hanya berdasarkan faktor lain. Karena sifat agunan yang diambil alih tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan. Kemudian yang keempat, yakni upaya penjualan yang dilakukan oleh pihak BPR. Yang kelima, yakni rugi penurunan nilai. Dan yang keenam, merupakan keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan terhadap agunan yang diambil alih. Next. Kemudian untuk ilustrasi jurnalnya, yang pertama yakni untuk penyelesaian kredit. Untuk yang pertama, pada saat BPR memperoleh agunan yang diambil alih. Dengan kondisi yang pertama, apabila nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari nilai tercatat kredit yang diberikan, maka nilai agunan yang diambil alih maksimal diakui sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan, yakni dengan jurnal, agunan yang diambil alih pada posisi debit, kemudian penyisihan kerugian kredit pada posisi debit, lalu kredit yang diberikan, strip bagi debit pada posisi kredit, lalu kredit yang diberikan atau provisi pada posisi debit, dan kredit yang diberikan yakni biaya transaksi pada posisi kredit. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yakni apabila nilai agunan yang diambil alih lebih kecil daripada nilai tercatat kredit yang diberikan, maka BPR akan mengakui kerugian pada periode berjalan dengan jurnal, agunan yang diambil alih pada posisi debit, kemudian penyisihan kerugian kredit pada posisi debit, lalu kerugian penyelesaian kredit pada posisi debit, kemudian kredit yang diberikan atau baki debit pada posisi kredit, lalu kredit yang diberikan provisi pada posisi debit, dan kredit yang diberikan biaya transaksi pada posisi kredit. Keterangan untuk butir 1 dan butir 2 atau kondisi 1 dan kondisi 2 ini adalah dalam waktu yang bersamaan dengan pengakuan agunan yang diambil alih, dilakukan jurnal balik atas tagihan kontingensi atau pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Kemudian provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi akan diakui seluruhnya. Next. Next.
Lalu untuk penyelesaian kredit yang kedua yakni pada saat terjadi penurunan nilai agunan yang diambil alih. Maka jurnal yang harus dicatat adalah rugi penurunan nilai pada posisi debit dan agunan yang diambil alih pada posisi kredit. Kemudian, jika pada saat terjadi pemulihan agunan yang diambil alih setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, yakni jurnalnya, agunan yang diambil alih pada posisi debit, dan keuntungan peningkatan nilai pada posisi kredit. Lalu, untuk jurnal pada saat pengakuan agunan yang diambil alih, terdapat dua kondisi, yakni jika terjadi keuntungan pada saat penjualan, maka jurnalnya, kas atau rekening pada posisi debit, agunan yang diambil alih pada posisi kredit, dan keuntungan non-operasional pada posisi kredit. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, maka jurnalnya, kas atau rekening pada posisi debit, kerugian non-operasional pada posisi debit, dan agunan yang diambil alih pada posisi kredit. Next. Lalu untuk yang kedua yakni proses penyelesaian kredit jika hasil penjualan lebih besar daripada nilai kewajiban debitur, yakni dicatat kas atau rekening pada posisi debit, kemudian kredit yang diberikan bagi debit pada posisi kredit, lalu kredit yang diberikan atau provisi pada posisi debit, kredit yang diberikan biaya transaksi pada posisi kredit, pendapatan bunga pada posisi kredit, kewajiban segera atau selisih lebih hasil pada posisi kredit. Sedangkan untuk kondisi yang kedua yakni jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai kewajiban debitur dan debitur membayar kekurangan kewajibannya. Dan itu dicatat dalam jurnal, yakni kas atau rekening pada posisi debit, kredit yang diberikan bagi debit pada posisi kredit yang diberikan provisi pada posisi debit, kredit yang diberikan biaya transaksi pada posisi kredit, dan pendapatan bunga, jika ada, pada posisi kredit. Kemudian untuk keterangan dalam kedua kondisi ini adalah yang pertama, kredit telah selesai. Lalu yang kedua, besaran nilai kewajiban adalah seluruh kewajiban kontraktual yang dicatat dalam neraca maupun rekening administratif. Kemudian yang ketiga, biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, jika ada, harus diakui seluruhnya. Dan yang next. Tes, apa suara saya masih dapat terdengar, Bapak? Masih. Untuk Huriti, bisa tolong di next slide-nya? Mohon maaf yang sebelumnya. Ya, kita lanjutkan aja aset tetapnya dan inventaris ya. Oh, baik, Bapak. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai aset tetap dan inventaris. Untuk materi aset tetap dan inventaris akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Riti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi mengenai aset tetap dan inventaris. Untuk definisi, aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif
dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Adapun dasar pengaturan untuk aset tetap dan inventaris, yakni SAK Etap bab 15 tentang aset tetap, SAK Etap bab 17 tentang sewa, dan SAK Etap bab 22 tentang penurunan nilai aset. Mengenai penjelasan, yang pertama, aset tetap dan inventaris antara lain meliputi tanah, bangunan, dan inventaris. Untuk pengakuan awal, A. Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari harga beli, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi, dan estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi. Poin B. Dalam hal aset tetap dan inventaris diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan. Poin C. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Poin D. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai pendapatan non-operasional. Poin E. Pertukaran aset tetap dan inventaris. Untuk yang pertama, aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lain atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran mempunyai substansi komersial. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal atau pertukaran tidak mempunyai substansi komersial. Yang kedua, substansi komersial dapat terjadi ketika nilai wajar aset yang diserahkan berbeda secara signifikan dengan nilai wajar aset yang diterima. Poin yang ketiga, untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Poin keempat, apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Apabila pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan, maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan atau beban. Yang ke F, perolehan melalui sewa pembiayaan atau financial lease. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa apabila sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan. Poin kedua, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. A. Perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada BPR pada akhir masa sewa. Poin B. BPR sebagai lisi mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Kemudian poin C. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Poin D. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Poin E. Aset sewaan bersifat khusus dan di mana hanya BPR sebagai pihak lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Yang ketiga, biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu atau harga opsi yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Penjelasan yang ketiga mengenai pengeluaran setelah pengakuan awal. Pengeluaran setelah perolehan atau pengakuan awal suatu aset tetap dan inventaris yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap dan inventaris tersebut. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Penjelasan mengenai penyusutan, poin ke A, aset tetap dan inventaris disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Misalnya, aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud dari manajemen. Poin yang ke C, penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Penjelasan yang kelima mengenai penurunan dan pemulihan nilai. Untuk poin ke A mengenai indikasi penurunan nilai.
ada dua sumber informasi, yakni sumber informasi eksternal dan sumber informasi internal. Untuk sumber informasi eksternal, selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal. Kemudian B, terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum, di mana BPR beroperasi, atau dalam pasar di mana aset tersebut diperuntukkan. Untuk sumber informasi internal, tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset, kemudian terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan, dan tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset atau akan memburuk daripada yang diharapkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengujian penurunan nilai dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan nilai. Poin ke C, apabila aset tetap dan inventaris mengalami penurunan nilai, maka pada setiap tanggal pelaporan, BPR harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau berkurang. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka BPR harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut. Indikasi pemulihan nilai secara umum merupakan kebalikan atas indikasi yang disebutkan pada poin A. Kemudian kompensasi penurunan nilai diakui ketika menjadi terutang. Penjelasan keenam mengenai revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap dan inventaris pada umumnya tidak diperkenankan. Revaluasi aset tetap dan inventaris dapat dilakukan apabila berdasarkan ketentuan pemerintah. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi. Pertama, mengenai pengakuan dan pengukuran. Pada awal perolehan, aset tetap dan inventaris diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap dan inventaris melalui pertukaran, yakni sebesar nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Biaya perolehan aset tetap dan inventaris melalui pertukaran sebesar nilai wajar aset yang diterima jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam artian, nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan. Kemudian yang ketiga, biaya perolehan aset tetap dan inventaris melalui pertukaran sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Mengenai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sedangkan pemilihan nilai diakui sebagai keuntungan. Poin yang kelima, selisih antara nilai aset tetap dan inventaris setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui sebagai surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap tersebut direklasifikasi ke saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas pada saat aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Poin yang keenam, keuntungan atau kerugian diakui ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Selanjutnya mengenai penyajian. Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai jika ada. Kemudian surplus revaluasi aset tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Aset tetap dan inventaris yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos aset tetap dan inventaris. Kemudian kewajiban sewa pembiayaan disajikan dalam pinjaman yang diterima. Terkait dengan pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang jika ada, kemudian jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap jika ada, kemudian pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dalam menentukan substansi komersial. Selanjutnya mengenai ilustrasi jurnal. Yang pertama, pada saat perolehan aset tetap,
Jika aset tetap diperoleh dari pembelian, maka jurnalnya aset tetap pada kas atau rekening. Kemudian jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran, maka jurnalnya aset tetap dan akumulasi penyusutan pada aset tetap yang lama. Kemudian jika diperoleh melalui sewa pembiayaan, maka jurnalnya pada debit aset tetap untuk sewa pembiayaan, pada kredit yakni pinjaman yang diterima sewa pembiayaan. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan, jurnalnya pada debit aset tetap, pada kredit yakni modal sumbangan atau pendapatan non operasional. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui undian, maka jurnalnya pada debit aset tetap, pada kredit yakni pendapatan non operasional. Ilustrasi jurnal untuk pada saat pembebanan penyusutan, yakni beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian ilustrasi jurnal pada saat pembebanan nilai, yang pertama pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai pada akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk pada saat kompensasi atas kerugian penurunan nilai menjadi piutang, jika ada, maka jurnalnya piutang terkait pada pendapatan penggantian atas kerugian penurunan nilai. Kemudian pada saat penerimaan penggantian, maka jurnalnya kas atau rekening pada piutang terkait. Untuk pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai dan pada saat kompensasi atas kerugian penurunan nilai menjadi piutang, catatan pentingnya yakni piutang terkait dengan penggantian dan akumulasi rugi penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto atau saling hapus dalam neraca. Kemudian pendapatan penggantian dan kerugian penurunan nilai dapat disajikan secara neto atau saling hapus dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, pada saat penghentian pengakuan, misalnya aset tetap tersebut dijual, maka jurnalnya pada debit kas atau rekening, kemudian akumulasi penyusutan, kemudian akumulasi kerugian penurunan nilai jika ada, kemudian kerugian pada debit atau keuntungan pada kredit, dan pada kredit pula dicatat akun aset tetap. Ilustrasi jurnal untuk pada saat revaluasi aset tetap, yakni aset tetap atau akumulasi penyusutan pada surplus revaluasi aset tetap atau ekuitas. Ilustrasi jurnal pada saat aset yang telah direvaluasi dihentikan pengakuannya, yakni surplus revaluasi aset tetap pada saldo laba. Selanjutnya, mengenai aset tidak berwujud. Untuk definisi aset tidak berwujud, yakni aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Adapun dasar pengaturan untuk aset tidak berwujud, yakni SAK Etap bab 16 tentang aset tidak berwujud. Penjelasan mengenai aset tidak berwujud yang pertama, suatu aset dapat diidentifikasi apabila A dapat dipisahkan. Dapat dipisahkan di sini maksudnya yakni kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari BPR dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama. Atau muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya. Poin yang kedua, aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset atau dihasilkan secara internal. Poin yang ketiga, aset tidak berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya menghasilkan aset tidak berwujud secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, kecuali merupakan bagian dari perolehan aset lain. Penjelasan yang poin keempat mengenai umur manfaat. Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual apabila periode hak kontraktual atau hukum dapat diperbarui, maka umur manfaat meliputi periode pembaruan dengan syarat biaya pembaruan tidak signifikan. Kemudian umur manfaat aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi adalah 10 tahun. Selanjutnya mengenai pelakuan akuntansi untuk aset tidak tetap, yang pertama terkait dengan pengakuan dan pengukuran. Mohon maaf, maksud saya aset tidak berwujud.
Poin yang pertama, aset Bisa tidak bisa berwujud langsung ke ini ya, ke jurnal ya. Oh iya Jurnalnya Bapak, karena sebentar. waktunya ini kelompok 2 biar dapat. Iya Bapak, saya lanjutkan untuk ilustrasi jurnal. Yang pertama, pada saat perolehan aset tidak berwujud, jika aset tidak berwujud tersebut diperoleh secara terpisah, maka jurnalnya aset tidak berwujud pada kas atau rekening atau utang terkait. Kemudian jika aset tidak berwujud tersebut diperoleh melalui pertukaran aset, maka jurnalnya pada debit aset tidak berwujud. Kemudian pada debit akumulasi penyusutan atau amortisasi. Kemudian pada kredit aset terkait mengenai aset tidak berwujud yang lama. Pada hal pertukaran aset dapat terjadi keuntungan ataupun kerugian. Kemudian untuk perolehan aset tidak berwujud, pada saat aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, jika ada, maka jurnalnya itu pada debit rugi penurunan nilai, pada kredit akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian pada saat amortisasi, maka jurnalnya beban amortisasi pada akumulasi amortisasi. Yang keempat, pada saat penghentian pengakuan, maka jurnalnya pada debit, kas atau rekening atau aset terkait jika ada, kemudian pada debit pula akumulasi amortisasi, dan pada debit pula akumulasi rugi penurunan nilai jika ada, pada kredit yakni aset tidak berwujud. Pada hal ini dapat terjadi keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya, mengenai aset lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset lain-lain. Next. Definisi dari aset lain-lain ini merupakan pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan sendiri. Dasar pengaturan dari aset lain-lain ini adalah SAK etap paragraf 2.12a dan SAK etap paragraf 2.34. Kemudian untuk penjelasannya, komponen dari aset lain-lain ini terdiri atas yang pertama itu ada pajak dibayar di muka, lalu biaya dibayar di muka, lalu mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran atau dalam masa tenggang. Kemudian yang keempat ada piutang dari perusahaan asuransi, dan yang kelima ini adalah lain-lainnya, misalnya saja seperti commemorative coins atau notes. Next. Lalu untuk perlakuan akuntansi yang pertama yakni mengenai pengakuan dan pengukurannya. Pada dasarnya, aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan. Kemudian untuk mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang akan diakui sebesar, untuk mata uang rupiah akan diakui sebesar nilai nominalnya, sedangkan untuk valuta asing akan diakui sebesar nilai nominal dikurangi biaya repatriasi. Kemudian untuk mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan telah melampaui masa tenggang serta tidak memiliki nilai dibebankan sekaligus sebagai suatu kerugian. Untuk penyajiannya, aset lain-lain disajikan secara gabungan. Kecuali nilainya bersifat material, maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Untuk pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, rincian dari aset lain-lain, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Next. Untuk ilustrasi jurnalnya, yakni untuk aset lain-lain. Pak kira cukup ya? Baik, Bapak. Ya. Sekarang silakan yang memberikan tanggapan, memberikan masukan. Kelompok berapa? Silakan. Siapa yang menanggapi? Kelompok 9 sekarang Pak yang jadi pembahasnya. Kelompok berapa? Kelompok 9. Kelompok 9 itu siapa? Ada Sri Penny, Restu Jeniari, sama Dina Pak.
Restu Jeniari, kelompok 9. Penny itu nomor berapa? Kelompok Sri 9, Penny kelompok nomor 7, 9, absen 7 ya. ya. Sama siapa lagi? Dina, Pak, Dina Andriani. Nomor Nomor 3 digit dari 072, Pak. 072. Ya, silakan. Langsung saya pertama, Pak. Saya ini Made Ya. Dina Andriani dengan 3 digit nilai 072. Mohon izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya adalah apa saja kendala atau tantangan dalam restrukturisasi kredit untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 ini? Nah, kendala restrukturisasi. Ya nggak usah pakai COVID-19. Ya tanpa COVID pun ada. Oke, Bapak. Ya. Apa kendala restrukturisasi aset kredit. Ya. Yang kedua, Baik, perkenalkan saya Sri Penny, izin bertanya kepada kelompok Penny ya. penyaji. Ya. Dijelaskan bahwa aset tidak berwujud itu hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal. Nah, pertanyaan saya, adakah kriteria lain agar aset tidak berwujud tersebut dapat diakui? Apabila ada, kelompok penyaji bisa dijelaskan. Aset berwujud. Aset tidak berwujud, Pak. Aset tidak berwujud. Ya. Nomor 3. Baik, mohon izin bertanya, Bapak. Tadi kan dijelaskan bahwa agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BPR dapat dibagi menjadi penyelesaian kredit dan proses penyelesaian kredit. Nah, dalam proses penyelesaian kredit itu dijelaskan bahwa perjanjian kredit antara BPR dan debitur tidak dapat berakhir ketika agunan dikuasai BPR. Sebelumnya, apa bisa dijelaskan kembali maksud pernyataan tersebut karena tadi sempat terputus. Ya. Jika berkenan bisa Saat diberikan agunan ilustrasi. diserahkan kepada BPR belum berarti kreditnya lunas, itu ya. Iya, Bapak. Sekian Agunan dari saya, Bapak. Terima diserahkan. kasih. Ya, silakan dijawab. Mohon izin untuk berdiskusi sebentar, Bapak. Ya. Yang kelompok berikutnya siapkan ya. Baik, Bapak. Yang mana bisa dijawab, silakan dijawab dulu. Yang selanjutnya yang tidak bisa, Pak yang akan bantu. Baik, Bapak, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Dina, yakni tentang tantangan atau kendala dalam restrukturisasi kredit. Menurut kelompok kami, mengenai tantangan atau kendala dalam implementasi restrukturisasi kredit ini, yang pertama yakni terkait menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas bank. Juga untuk memastikan kualitas governance dan integritas para pelaku perbankan secara debitur untuk kelancaran restrukturisasi. Kemudian kendala yang kedua yakni kebijakan yang diberikan oleh bank terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur atau nasabah, dikarenakan bank memberikan restrukturisasi secara umum. Lalu, mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum oleh pihak bank atau BPR. Kemudian adanya perbedaan dan persepsi di masyarakat juga harus diluruskan mengenai restrukturisasi ini, karena sebagian besar masyarakat memandang bahwa semua kredit dapat direstrukturisasi.
Kemudian kendala realisasi restrukturisasi kredit yang belum optimal karena kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data, dan pengkinian kondisi tertentu mengenai debitur akibat adanya social distancing dan pembatasan akses Bapak. Sekian jawaban dari kelompok kami. Jika ada tambahan dari Bapak, dipersilakan. Ya, saya kira sudah cukup ya. Sudah pas itu ya. Oke, lanjut. Baik Bapak, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Sri Penny, di mana pertanyaannya, adakah kriteria lain agar aset tidak berwujud tersebut dapat diakui? Apabila ada, tolong jelaskan. Jadi menurut sumber yang saya baca, sesuai PSAK 19 mengenai aset tidak berwujud dan IAS 38 mengenai intangible assets, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut yang pertama memenuhi definisi aset tidak berwujud dan yang kedua memenuhi kriteria pengakuan. Aset dikatakan memenuhi definisi sebagai aset tidak berwujud ketika memenuhi 3 syarat, yaitu keteridentifikasian, atau maksudnya di sini aset tidak berwujud dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, kemudian pengendalian, yakni adanya kontrol yang dimiliki terhadap aset tidak berwujud tersebut, dan yang ketiga adanya keuntungan ekonomis untuk masa yang akan datang. Kemudian untuk kriteria pengakuan, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan, maka menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan estimasi terbaik dari manajemen. Selanjutnya, aset tidak berwujud dapat diperoleh dari yang pertama dari perolehan terpisah, kemudian dari akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, kemudian pengakuisisian dengan hibah pemerintah, kemudian melalui pertukaran aset, kemudian bisa juga goodwill yang dihasilkan secara internal, dan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Mengenai aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi 2 tahap, yakni tahap riset dan tahap pengembangan. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu baru. Untuk pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya, rencana atau rancangan baku, alat produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru, atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum mulanya produksi komersial atau pemakaian. Aset tidak berwujud yang timbul dari tidak boleh namun, aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya jika terpenuhi beberapa syarat, yakni kelayakan teknis penyelesaian, niat menyelesaikan dan atau menjualnya, kemudian kemampuan menggunakan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa mendatang, kemudian tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Sekian jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan Sri Penny. Apabila ada tanggapan atau dari dosen, saya persilahkan. Oke, ya. Aset tidak berwujud di masa depan itu kadang-kadang susah ya. Susah gampang gitu loh. Apakah dia mempunyai manfaat atau dia tidak mempunyai manfaat di masa depan, itu kita susah sekali mengukurnya. Contoh yang paling nyata itu adalah papan nama perusahaan. Kita memasang papan di jalan raya menghabiskan 50 juta masang papan nama, itu kan mahal itu biaya pasang papan nama. Gitu. Apakah aset itu menghasilkan atau tidak? Itu susah sekali mengukurnya. Maka di banyak perusahaan biaya-biaya seperti itu, aset tidak berwujud seperti itu langsung dibiayakan sekaligus. Ya. Dikatakan sebagai biaya iklan, berapa tahun masa manfaatnya, itu kita tidak tahu. Ya, susah-susah gampang mengukur
aset tidak berwujud ini antara pengeluaran dan manfaatnya. Kalau manfaatnya dirasakan langsung, itu bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Kalau manfaatnya tidak dirasakan, itu langsung diakui sebagai biaya. Langsung sebagai biaya, misalnya. Gitu, ya. Oke, lanjut. Tambahannya, Aset agunan yang diserahkan ke BPR gimana? Oke. baik Bapak, mohon mungkin izin Pak mencoba Teguh. menjawab. Ya, Oke Bapak, kami mencoba terlebih dahulu. Dalam proses penyelesaian kredit, perjanjian kredit antara BPR dan debitur tidak berakhir ketika agunan dikuasai BPR. ya. Jadi, menurut kami, maksud dari pernyataan ini ialah dalam proses penyelesaian kredit, ada kemungkinan ketika agunan dikuasai BPR, nilai agunan tersebut lebih rendah atau bisa juga lebih tinggi ketika dibandingkan dengan nilai kredit yang diselesaikan. Perbedaan nilai inilah yang harus diselesaikan oleh BPR dan debitur selanjutnya. Ketika nilai agunan lebih rendah dibandingkan dengan nilai kredit yang diselesaikan, maka BPR berhak atas tambahan pembayaran. Sebaliknya, ketika nilai agunan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kredit yang diselesaikan, maka BPR berkewajiban melakukan pembayaran kepada debitur. Hal ini berbeda jika agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BPR melalui cara penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit agunan yang ditangguhkan. Perjanjian kredit antara BPR dan debitur selesai, di mana BPR tidak berhak atas tambahan pembayaran ketika nilai agunan yang ditangguhkan ini lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan, ataupun BPR tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai agunan yang ditangguhkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kredit yang diselesaikan. Oke. Untuk ilustrasinya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Riris. Ya, nggak usah pakai ilustrasi dulu ya. Jadi pada saat diserahkan agunan itu bisa jadi nilai agunan lebih rendah dari sisa kredit dan bisa jadi nilai agunan lebih tinggi dari sisa kredit. Itu kan belum direalisasi, kan belum terjual, ya. Ini apa namanya? Yang penting itu pada saat penjualan. Nilainya, harga jualnya laku lebih tinggi dari sisa kredit atau lebih rendah dari sisa kredit. Gitu. Ya. Kita boleh aja mengakui sebagai untung dan rugi pada saat penyerahan, pada saat diserahkan agunan itu, tetapi itu sifatnya masih semu dia. Ya. Oke. Saya kira sudah ya. Lanjutkan kelompok berikutnya. Ya, tutup dulu transparannya, PowerPoint-nya. Baik Bapak, mohon izin untuk share konten. Oke. Silakan kelompok berikutnya. Puspita. Baik Pak, apa sudah bisa dimulai? Tes, apa sudah bisa dimulai Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi kewajiban yang ada pada bab 5 untuk poin 1 sampai 6. Next. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, di mana ada saya sendiri, Niputudiah Kusmayanti, dengan 3 digit NIM terakhir 178, dan rekan saya Nyoman Trida Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 199. Next.
Baik, adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kewajiban segera, yang ketiga utang bunga, yang keempat utang pajak, yang kelima simpanan, dan yang keenam simpanan dari bank lain. Next. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari pendahuluannya. Next. Baik, jadi pendahuluan dari materi akuntansi kewajiban ini akan dimulai dari pengertian apa itu kewajiban, di mana kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Adapun pos-pos kewajiban secara umum yang dimiliki oleh BPR adalah kewajiban segera, utang bunga, utang pajak, simpanan dari bank lain, pinjaman diterima, dana setoran modal yang terkait dengan kewajiban imbalan kerja, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, serta kewajiban lain-lain. Namun pada hari ini kelompok kami hanya akan mempresentasikan materi dari kewajiban segera sampai dengan simpanan dari bank lain. Next. Baik, langsung saja pada pos kewajiban yang pertama, yaitu mengenai kewajiban segera. Next. Jadi definisi dari kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Adapun dasar pengaturan dari pos kewajiban segera ini di mana kewajiban akan diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Ini terdapat pada SAKETA paragraf 2.35. Adapun penjelasan dari pos kewajiban segera ini, di mana yang pertama, kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR, baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lainnya. Yang kedua, tidak termasuk dalam kewajiban segera adalah utang bunga. Yang ketiga, kewajiban segera terdiri dari simpanan, kiriman uang masuk atau keluar, kredit, hak debitur, dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan, denda atau sanksi kewajiban kepada instansi terkait. Lalu, komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri. Next. Adapun perlakuan akuntansi untuk kewajiban segera ini, yang pertama mengenai pengakuan dan pengukurannya, transaksi kewajiban segera diakui pada saat yang pertama apabila kewajiban itu telah jatuh tempo, dan yang kedua kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya, baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Lalu untuk penyajiannya, kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Dan untuk pengungkapannya, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama mengenai rincian kewajiban segera, dan yang kedua mengenai penjelasan untuk kredit yang bersaldo kredit. Next. Berikut merupakan ilustrasi jurnal untuk pos kewajiban segera. Yang pertama, untuk penutupan rekening tabungan atau deposito jatuh tempo pada saat penutupan jurnalnya yaitu tabungan atau deposito dan beban bunga tabungan atau deposito pada kewajiban segera yang terkait dengan simpanan atau penutupan rekening. Lalu pada saat penyelesaiannya, jurnalnya yaitu kewajiban segera yang terkait pada simpanan atau penutupan rekening pada kas atau rekeningnya. Yang kedua, untuk kiriman bunga, jurnal pada saat penerimaan kiriman bunga, yaitu jurnalnya rekening pada kewajiban segera yang terkait pada kiriman uang, mohon maaf. Lalu pada saat dilakukan pembayaran, jurnalnya yaitu kewajiban segera terkait kiriman uang pada kas atau rekening. Yang ketiga, yaitu untuk kredit bersaldo kredit. Jadi pada saat terjadi pembayaran oleh nasabah yang melebihi jumlah terutang, jurnalnya yaitu rekening pada kredit yang diberikan serta kredit yang diberikan pada kewajiban segera yang terkait pada kredit bersaldo kredit. Lalu pada saat penyelesaiannya, jurnalnya yaitu kewajiban segera terkait dengan kredit bersaldo kredit pada rekeningnya. Next. Lalu yang keempat, untuk selisih lebih penjualan agunan. Ilustrasi jurnal pada saat penjualan agunan yaitu kas atau kredit
pada kredit yang diberikan, pendapatan bunga apabila ada, serta kewajiban segera yang terkait pada selisih lebih penjualan agunan. Sedangkan pada saat penyelesaian Kejadiannya jurnalnya yaitu gimana? Kok ada penjualan agunan itu maksudnya gimana? Kok ada utang? apabila terjadi selisih pada penjualan agunannya, Bapak. Selisihnya gimana? Selisih lebih atau selisih kurang? Apabila terjadi selisih lebihnya, Bapak, selisih lebih pada penjualan agunan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Pada saat penyelesaian, jurnalnya akan menjadi kewajiban segera terkait dengan selisih lebih penjualan agunan pada kas atau rekeningnya. Lalu untuk dividen, pada saat ditetapkan, jurnalnya akan menjadi saldo laba pada kewajiban segera untuk yang terkait dengan utang dividen. Sedangkan pada saat akan dibayarkan, jurnalnya akan menjadi kewajiban segera terkait dengan utang dividen pada kas atau rekeningnya. Untuk potongan pajak, pada saat potongan pajak dilakukan, jurnalnya akan menjadi pos yang terkait pada potongan pajak itu sendiri pada kewajiban segera terkait dengan potongan pajak. Lalu, sedangkan pada Bisa saat dijelaskan disetorkan, jurnalnya pos terkait sama kewajiban pajak segera itu ceritanya gimana itu? Potongan pajak apa? jadi apabila pada saat potongan pajak itu dilakukan akan di jurnal seperti potongan pos terkait apa saja yang terkait dengan potongan pajak itu sendiri, Bapak. Dalam rangka apa terjadi potongan pajak ini? Ada di kewajiban segeranya, Bapak, apabila pada saat melakukan kewajiban segera, apabila ada terdapat potongan pajak, dan pada saat Ya, potongan pajak itu dilakukan. maksud Pak, acara apa kok ada potongan pajak? Kegiatan apa kok ada potongan pajak? Ngapain dia kok bisa terjadi memotong pajak bank BPR-nya? Dalam rangka apa? Bisa dibantu temannya itu yang diajak Mohon presentasi? izin menjawab, Bapak. Ya, Jadi potongan pajak ini terkait dengan potongan pajak penghasilan karyawan dan pajak atas bunga final. ya itu pajak karyawan dan pajak atas bunga tabungan dan deposito. Ya, oke Ya, lanjut. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahannya. Ya. Lalu pada saat untuk denda atau sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait, jurnal pada saat timbul kewajibannya akan menjadi beban non-operasional pada kewajiban segera yang terkait dengan denda atau sanksi kewajiban membayar. Sedangkan pada saat disetorkan, jurnalnya akan menjadi kewajiban segera terkait dengan denda atau sanksi kewajiban membayar pada kas atau rekening. Next. Yang berikutnya mengenai utang bunga. Next. Adapun definisi dari utang bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Adapun dasar pengaturannya, hal kewajiban ini akan diakui neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal, sesuai dengan yang terdapat pada SAK etap paragraf 2.35. Adapun penjelasan dari utang bunga ini yang pertama akan termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dan lain-lain.
Yang kedua, utang bunga antara lain terdiri dari kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar, bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah, serta bunga dari transaksi lain yang sudah jatuh tempo namun belum diambil. Next. Berikutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi untuk utang bunga. Yang pertama yaitu mengenai pengakuan dan pengukurannya. Utang bunga akan diakui sebesar jumlah bunga kontraktual baik untuk akural bunga maupun yang telah jatuh tempo. Untuk penyajiannya, utang bunga akan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Lalu untuk pengungkapannya, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama, rincian utang bunga yang berasal dari akrual bunga dan bunga jatuh tempo, serta yang kedua, rincian utang bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan DPR. Untuk ilustrasi jurnalnya, yang pertama, pada saat pengakuan bunga akrual atau jatuh tempo, jurnalnya akan menjadi beban bunga yang terkait dengan deposito atau pinjaman yang diterima atau pos terkait pada utang bunga. Lalu, pada saat pembayaran bunga, jurnalnya akan menjadi utang bunga pada kas atau rekening. Next. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai utang pajak. Next. Definisi dari utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR. Adapun dasar pengaturan dari utang pajak ini merupakan SAK Etap bab 24 tentang pajak penghasilan. Penjelasan mengenai utang pajak ini merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar di muka. Perlakuan akuntansi untuk utang pajak ini yang pertama, mengenai pengakuan dan pengukurannya, utang pajak akan diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Untuk penyajiannya, utang pajak akan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan, dan untuk pengungkapannya, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama, kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi ke periode berikutnya, serta rincian komponen utama beban pajak penghasilan. Next. Lalu untuk ilustrasi jurnalnya, yang pertama, pada saat membayar angsuran PPh badan, jurnalnya akan menjadi pajak dibayar di muka pada kas atau rekening. Lalu pada saat akhir tahun, jurnalnya akan menjadi beban pajak apa saja? Pajak pasal berapa aja itu ya yang masuk pajak dibayar di muka itu? Pasal 21 dan 23, Bapak. 21 dan 23. 21 itu untuk pajak apa? Pasal 21. Itu pajak atas apa? Penghasilan, Pak. Penghasilan apa? Berupa yang gaji. sehubungan dengan pekerjaan. Itu pajak atas gaji yang diterima oleh karyawan. Ya. Pajak atas gaji yang diterima oleh karyawan. Ya, itu enggak bisa masuk sebagai pajak dibayar di muka. Yang bisa masuk pajak dibayar di muka itu adalah PPh pasal 25, ya, itu bisa. Ya. Pajak atas tabungan, itu tabungan para penabung itu kan bunganya dikenakan pajak. Itu tidak bisa masuk sebagai uang muka pajak dibayar muka. Oke, lanjut. Lanjut ya. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahannya. Ya, pada saat pembayaran, jurnalnya akan jadi utang pajak pada kas atau rekening. Next.
Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pos kewajiban selanjutnya, yaitu simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Nah, sama seperti pos kewajiban lainnya, untuk simpanan dan simpanan dari bank lain juga diatur pada SAK etap paragraf 2.35 yang menjelaskan bahwa kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Nah, dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah. Adapun bentuk-bentuk dari simpanan ini meliputi yang pertama adalah tabungan, yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada BPR di mana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu. Nah, dalam hal ini, tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek atau bilet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Lalu bentuk yang kedua adalah deposito, yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada BPR, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dana dengan BPR yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selain itu dijelaskan pula bahwa beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan kepada simpanan tersebut. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan, sedangkan deposito diakui sebesar nominal yang tertera pada bilet deposito. Lalu yang kedua, setoran tabungan atau deposito diakui pada saat uang diterima. Lalu yang ketiga, bunga yang diberikan diakui sebagai penambah nominal tabungan atau penambah deposito. Dan yang terakhir, amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan atau deposito diakui sebagai beban bunga. Lalu selanjutnya adalah penyajian. Yang pertama, tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan. Lalu yang kedua, deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau kewajiban BPR yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga, kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam utang bunga. Selanjutnya adalah pengungkapan. Hal yang harus diungkapkan meliputi yang pertama, jumlah dan jenis simpanan termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang kedua, komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu. Yang ketiga, jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu. Yang keempat, pemberian fasilitas istimewa kepada nasabah. Dan yang terakhir, jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan. Selanjutnya adalah ilustrasi jurnal. Yang pertama, tabungan atau deposito tanpa biaya transaksi. Yang pertama, pada saat penerimaan setoran, misalnya kas atau rekening pada tabungan atau deposito. Lalu yang kedua, pada saat penarikan tabungan, jurnalnya tabungan pada kas atau rekening. Lalu yang ketiga, pada saat pembebanan biaya administrasi, jika ada, jurnalnya rekening pada pendapatan lain-lain, di mana pendapatan ini merupakan pendapatan dari biaya administrasi. Lalu yang keempat, biaya administrasi penutupan tabungan. Jurnal pada saat pengakuan beban bunga adalah bunga tabungan pada utang bunga, sedangkan jurnal pada saat penutupan tabungan adalah utang bunga pada pendapatan lain-lain dan kas atau rekening atau kewajiban segera. Lalu untuk yang kelima, pada saat deposito jatuh tempo, jurnalnya deposito pada kas atau rekening atau kewajiban segera. Lalu yang keenam, saat pengakuan beban bunga tabungan atau deposito, jurnalnya beban bunga tabungan atau deposito pada utang bunga terkait bunga tabungan atau deposito masih harus dibayar. Lalu yang ketujuh, pada saat pembayaran bunga tabungan, jurnalnya utang bunga tabungan terkait bunga tabungan masih harus dibayar pada tabungan. Lalu yang ke-8, pada saat pembayaran bunga deposito, jurnalnya utang bunga deposito terkait bunga deposito masih harus dibayar pada kas atau rekening.
Selanjutnya adalah untuk tabungan atau deposito dengan biaya transaksi. Yang pertama, biaya transaksi yang dikeluarkan di awal. Nah, pada saat penerimaan setoran, jurnalnya, kas atau rekening, tabungan atau deposito terkait biaya transaksi, pada tabungan atau deposito, dan pos terkait. Lalu yang kedua, pada saat pengakuan akrual beban bunga tabungan atau deposito, jurnalnya, beban bunga tabungan atau deposito, pada utang bunga tabungan atau deposito terkait bunga tabungan atau deposito masih harus dibayar, dan tabungan atau deposito terkait biaya transaksi. Selanjutnya adalah untuk biaya transaksi yang dikeluarkan di akhir. Pada saat pengakuan akrual beban bunga tabungan atau deposito, jurnalnya, beban bunga tabungan atau deposito pada utang bunga terkait bunga tabungan atau deposito masih harus dibayar, serta kewajiban kepada nasabah. Lalu yang kedua, pada saat pemberian hadiah tabungan atau deposito, jurnalnya, kewajiban kepada nasabah pada pos terkait. Selanjutnya adalah pos kewajiban terakhir yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini, yaitu simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, dasar pengaturannya juga sama, yaitu SHK etap paragraf 2.35. Penjelasannya, yang pertama, simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Yang kedua, simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman diterima. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nominal pada bilet deposito. Lalu yang kedua, setoran tabungan atau deposito diakui pada saat uang diterima. Lalu yang ketiga, bunga yang diberikan atas tabungan atau deposito diakui sebagai penambah nominal tabungan atau penambah deposito. Selanjutnya adalah penyajian. Tabungan dari bank lain disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan. Lalu selanjutnya, deposito dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga. Selanjutnya adalah pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan meliputi yang pertama, jumlah dan jenis kewajiban pada bank lain, yang kedua, komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu, yang ketiga, jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu, yang keempat, pemberian fasilitas istimewa kepada bank penyimpan, dan yang terakhir, jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan. Selanjutnya adalah ilustrasi jurnal. Yang pertama, pada saat penerimaan setoran, jurnalnya, kas atau rekening pada simpanan dari bank lain terkait tabungan atau deposito. Lalu yang kedua, pada saat penarikan tabungan, jurnalnya, simpanan dari bank lain pada terkait tabungan pada kas atau rekening. Lalu yang ketiga, pada saat pembebanan biaya administrasi jika ada, jurnalnya, kas atau rekening pada pendapatan lain-lain. Lalu yang keempat, biaya administrasi penutupan tabungan, jurnalnya, kas atau rekening pada pendapatan lain-lain. Lalu yang kelima, pada saat penarikan deposito jatuh tempo, jurnalnya, simpanan dari bank lain terkait deposito pada kas atau rekening. Lalu yang keenam, pada saat pengakuan atau pembayaran bunga tabungan, jurnalnya, beban bunga tabungan pada simpanan dari bank lain terkait tabungan. Lalu yang ketujuh, pada saat pengakuan bunga deposito, jurnalnya, beban bunga deposito pada utang bunga. Serta yang terakhir, pada saat pembayaran bunga deposito, jurnalnya, utang bunga pada kas atau rekening atau simpanan dari bank lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktu kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke. Jadi kita berbicara bank sebelah kredit. Ya, jadi yang merupakan kewajiban dari bank tersebut. Kewajiban dari bank tersebut ini masih berbicara kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dalam arti semua kas yang diterima dari nasabah itu dikelompokkan sebagai utang lancar. Ya, utang lancar ya. Ya, silakan siapa yang mau bertanya?
Bapak Mohon boleh izin. izin stop sharing konten? Oh iya, ya. Silakan, Luis ya. Luis. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi Ya. saya kelompok 10 selaku kelompok Kalian ya. komunitas. Jadi perkenalkan, nama saya Kalpiran Simanjuntak. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja sih keunggulan memiliki tabungan di Bank BPR dibandingkan bank umum lainnya? Apa bisa diterima? Coba diulangi. Jadi pertanyaan saya itu, Pak, apa keunggulan memiliki tabungan di Bank BPR dibandingkan bank umum lainnya? Dibandingkan bank umum BPR. Ya. Mana lebih baik, bank umum atau BPR? Apa keunggulan di BPR kalau naruh tabungan di BPR? Ya. Dua. Izin bertanya, Pak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Nyoma Cintiresa Utami dengan 3 digit NIM terakhir 167. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang terjadi apabila nasabah ingin menarik deposito sebelum waktu yang ditetapkan di perjanjian yang telah dibuat? Dan apabila nasabah meninggal dunia, siapa yang berhak menarik dananya dan apakah ada yang perlu dipersiapkan? Apakah bisa diterima pertanyaannya? Ya. Bisa, Cynthia. Terima kasih. Menarik Baik. tabungan. Deposito belum jatuh tempo gitu ya. Kalau nasabah meninggal dunia. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Febidu Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 189. Izin bertanya, mengapa BPR dilarang melakukan kegiatan usaha seperti simpanan giro, clearing, falas, atau perasuransian? Sekian pertanyaan saya. Terima Kenapa kasih. tidak boleh melakukan clearing? Kecuali ya, kecuali bank apa itu, bank pasar apa namanya, bank, mungkin udah pernah cerita dulu, bank ada yang bank besar itu. BPR Lestari mungkin, Bapak? Lestari ya. Itu Lestari boleh, ATM dia boleh membuka ATM. Yang lainnya kenapa kok tidak boleh membuka ATM? Ya, ATM tidak boleh, menarik dengan giro tidak boleh, tidak boleh membuka ATM ya. (189) itu Pebi ya. Pebi Dwi Paramita 167 ya. 167 Cynthia Utami ya. Baik, Bapak. Mohon izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Kaleb. Pertanyaannya, apa keunggulan memiliki tabungan di BPR dibandingkan bank umum lainnya? Nah, menurut kelompok kami, menabung di BPR dapat memberikan beberapa keunggulan apabila dibandingkan dengan menabung di bank umum lainnya. Nah, yang pertama,
suku bunga tabungan BPR yang kompetitif dan menarik. Lalu kedua, biaya administrasi yang ringan. Bahkan ada beberapa BPR yang tidak menarik biayanya. Lalu yang ketiga, saldo minimum tabungan yang rendah dan setoran untuk menabung selanjutnya juga kecil. Lalu yang keempat, jaringan kantor BPR yang tersebar luas dari kota hingga desa. Lalu yang kelima, tabungan di BPR dapat digunakan sebagai agunan kredit. Lalu yang keenam, BPR bisa melayani tabungan secara berkelompok sebagai bagian dari pembiayaan. Lalu yang ketujuh, nasabah tidak harus datang ke kantor cabang karena petugas BPR bisa mendatangi nasabahnya secara langsung. Serta yang terakhir, tabungan di BPR dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sekian Bapak dari menurut kelompok Ya. kami. Mungkin ada tambahan? Banyak kemudahan ya, kemudahan menaruh uang di BPR. Salah satunya itu kita bisa tinggal di rumah, banknya akan datang ke rumah. Kalau kita mau nyetor, kita ke rumah, di rumah saja, pegawai banknya bisa datang ke rumah. Kalau di BRI ya nggak bisa begitu. Kalau di BNI ya nggak mungkin pegawai BNI-nya mau datang ke rumah. Ya. Karena kenapa? Karena BPR itu kan sebetulnya per wilayah. Ya. Dia hanya boleh beroperasi di Kecamatan Nabiar Semal saja. Ini boleh beroperasi di Kecamatan Denpasar Barat. Jadi semua nasabahnya itu dikenal semua. Itu sederhananya. Tapi ya ada juga risikonya. Kalau uangnya pegawai BPR-nya langsung ke rumah menarik uang tabungan, menyetor menerima uang tabungan disetor di rumah, takutnya uangnya nggak disetor ke BPR. Banyak yang begitu. Ya. Tetapi bagi nasabah BPR, yang penting sudah ada di buku tabungannya sudah dicatat, dan ada bukti store-nya sudah dipegang, ada tanda tangannya, berarti aman nasabah itu. Biarpun tidak disetor ke BPR oleh pegawainya. Itu risiko BPR-nya sama pegawainya sendiri. Ya, lanjut. Baik Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua dari Cynthia, yang mana pertanyaannya adalah apa yang terjadi apabila nasabah ingin menarik deposito sebelum waktu yang ditetapkan di perjanjian yang telah dibuat, dan apabila nasabah meninggal dunia, siapa yang berhak menarik dananya, dan apakah ada yang perlu dipersiapkan. Jadi, hal yang terjadi apabila nasabah ingin menarik deposito sebelum waktu yang ditetapkan pada perjanjian adalah yang pertama akan dikenai denda atau penalti. Penalti merupakan bentuk sanksi yang paling umum digunakan oleh institusi perbankan sebagai sarana pengingat nasabah agar tidak sesuka hati menarik deposito mereka. Biaya penalti ini beragam bentuknya tergantung dari produk mana yang diikuti serta jumlah uang yang didepositokan. Penalti meliputi biaya administrasi, potongan terhadap nilai pokok, serta bunga depositonya. Persentase penalti biasanya sudah ditentukan oleh BPR dan kisarannya bervariasi. Lalu yang kedua, ada bunga yang tidak dibayarkan. Hal ini biasanya menjadi penalti lainnya yang diberikan oleh pihak BPR kepada nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Bunga yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak BPR di awal perjanjian biasanya tidak akan diberikan kepada nasabah yang menarik dana depositonya sebelum waktu yang ditetapkan pada perjanjian. Peraturan seperti ini sebenarnya akan dilakukan oleh pihak BPR karena pihak BPR sudah menjelaskan di awal bahwa apabila nasabah menarik dananya sebelum jatuh tempo akan seperti ini konsekuensinya. Lalu yang ketiga, nilai bunga yang lebih rendah. Risiko berikutnya adalah
pendapatan bunga yang akan menjadi lebih rendah. Jadi bunga deposito yang didapatkan oleh nasabah tersebut akan sedikit lebih rendah daripada ketentuan awal karena telah mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai apabila nasabah meninggal dunia, siapa yang berhak menarik dananya dan apa yang perlu dipersiapkan, mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik Bapak, jadi untuk jawabannya apabila nasabah meninggal dunia, maka yang berhak untuk menarik dananya adalah keluarga atau ahli warisnya. Nah, ahli waris yang sah adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris dari nasabah yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya tergantung dari permintaan BPR yang bersangkutan itu sendiri. Namun hal-hal yang umum perlu dipersiapkan meliputi buku rekening, KTP pemilik rekening, Oke, ahli waris ya, nggak usah dilanjutkan. ahli waris. Iya baik Ya. Bapak. Ahli waris, ya bila perlu tunjukkan surat-surat resmi, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kalau BPR-nya itu sudah kenal, ya nggak perlu kartu keluarga seperti itu. Istri, yang pertama itu kalau dia suami meninggal dunia, maka istri, yang jelas istri. Istri pertama, kalau dia punya istri lebih dari satu orang, ya siapa yang pertama itu yang dia dapat. Oke. Ada yang lainnya? Sudah semua? Ada lagi satu Bapak. Iya, silakan. Masih lagi satu Bapak. Baik Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Feby, yaitu pertanyaannya, mengapa BPR dilarang melakukan kegiatan usaha seperti jadi menurut sumber yang saya baca, BPR itu kan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini juga diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 yang menjelaskan melayani pemberian dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga BPR tidak boleh terlibat dalam clearing dan kegiatan usaha valuta asing. Apabila BPR melakukan investasi di bidang falas atau perasuransian, maka hal tersebut akan melanggar ketentuan Bank Indonesia mengenai target market dari bank BPR tersebut. Karena pada umumnya kegiatan usaha atau bisnis dari BPR adalah hanya membantu pengusaha di sektor real atau mikroekonomi. Sekian jawaban dari saya. Ya. Bapak, Jadi ada tambahan dipersilakan. Terima kasih. BPR itu terbatas ya. Jadi dia tidak boleh melakukan transaksi giro, transaksi online itu seperti itu tidak bisa ya. Kecuali BPR Lestari. Ya. Saya nggak tahu kenapa BPR Lestari itu dia bisa membuka ATM. Ada kan BPM ATM Bank Lestari? Sementara BPR yang lain itu tidak boleh membuka ATM. Ada pertanyaan yang lain? Saya kira cukup ya. Ya cukup. Kita minggu depan sudah ujian. Iya Bapak, sudah ujian Bapak. Harinya sama ya? Sama Bapak. Hari sama, jam sama ya. Oke, saya kira cukup. Pertemuan hari ini kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Bapak, mohon izin bertanya Bapak, terkait dengan berita Ya. acaranya Bapak. Dikumpulnya itu dalam bentuk napi ya Bapak? Apanya? Berita acaranya Bapak.
Oh, nanti setelah berakhir itu. Oh, berarti setelah menjelang UAS itu Pak ya, dikumpul Pak? Ya, UAS ya, jelang UAS. Ini Bapak. Iya. Baik, kalau tidak ada yang lainnya, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa Senin depan. Selamat Sore sore. Bapak. Terima kasih Bapak. Sore, Pak. Kasih, Pak. Iya. Sore Pak, Terima terima kasih, kasih. Bapak. Sore, Pak. Terima Selamat kasih. sore Bapak. Sore.